Jadi intinya jangan pernah takut untuk bermimpi besar dan bekerja keras untuk mencapainya. Memanfaatkan setiap peluang untuk belajar dan berkembang dan jadi pemimpin yang otentik dan percaya diri. Apa yang ku berikan untuk mama tersayang. Ibu adalah contoh jika perempuan dapat mencapai kesuksesan tanpa batas, dan jika kebutuhan dan kekuatan bisa bercampur menjadi satu. Teruslah menjadi inspirasi untuk kami semua. Selamat Hari Perempuan untuk Ibu, sukses selalu. Tercinta. Ibu saya merupakan sosok yang inspiratif, khususnya di perjalanan karir dan juga hidup saya. Banyak pelajaran yang bisa saya teladani dari beliau, terutama tentang kedisiplinan, ketegasan, dan bagaimana cara menjadi seorang perempuan yang kuat. Namun saya juga percaya bahwa Hari Ibu adalah momen refleksi untuk semua perempuan, termasuk mereka yang memilih jalan hidup yang berbeda. Semoga Hari Ibu ini menjadi pengingat untuk kita semua, untuk tetap menjadi orang yang baik hati, saling menghargai, dan juga mendukung peran perempuan dimanapun mereka berada. Untuk ibuku, terima kasih ya. Stay healthy and always be kind. Selamat Hari Ibu. Kau tak dapat selalu ku ungkapkan kata cintaku untuk mama. Halo Dokter Dita, masuk yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sehat Sutomo, selamat datang di podcast spesial kami, Cerita Super, Sutomo Person is Super, obrolan seru dan wawasan baru. Kali ini dengan podcast spesial dalam rangka memperingati Hari Ibu, sebuah momen istimewa untuk melihat sebuah dedikasi dan peran seorang ibu di mana tentunya dapat menginspirasi baik itu keluarga, masyarakat, dan bahkan bangsa kita. Dan kali ini kita sangat spesial ya karena kedatangan orang nomor 1 di RSUD Dr. Sutomo Surabaya yang tentunya juga merupakan seorang ibu yang sangat menginspirasi, yaitu adalah Profesor Dr. Cita Rosita Sigit Prakuswo, spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika, subspesialis dermatologi alergi, imunologi, magister kesehatan FINSDV, FAADV. Selamat sore Prof. Sita, apa Selamat kabar? sore Dokter Dita. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Prof. Alhamdulillah baik. Terima kasih juga atas waktunya sudah meluangkan, pasti waktunya ini sangat sibuk sekali tapi bisa meluangkan untuk ngobrol bersama kami Sobat Sehat Sutomo untuk mengetahui lebih lanjut lagi bagaimana Prof. Sita memimpin Sutomo dan juga peranannya sebagai seorang ibu. Dengan senang hati. Baik Prof, ini tentunya kita sangat penasaran ya bagaimana sebenarnya latar belakang Prof. Sita sendiri yang merupakan seorang ibu tapi juga akhirnya tuh merintis karir dan sekarang menjadi orang nomor 1 ya di RSUD Dr. Sutomo sebagai seorang direktur. Ya, jadi ini berawal dari komitmen untuk mengembangkan layanan kesehatan di Indonesia melalui rumah sakit pendidikan. Kemudian kebetulan juga ada pengalaman bertahun-tahun di bidang pendidikan rumah sakitan dan manajemen rumah sakit serta pendidikan kedokteran. Nah itu membuat saya ternyata cocok gitu ya di sini dan kecemplung akhirnya. Nah, bagaimana menurut Prof. Sita, apa mungkin tantangannya? Karena kita tahu biasanya itu masyarakat taunya pemimpin itu adalah laki-laki gitu ya. Tapi apa sebetulnya yang mungkin Prof. Sita alami tantangannya sebagai seorang wanita dalam memimpin rumah sakit yang karyawannya sampai 6.000 betul ya Prof ya? Dan mungkin ada hambatan-hambatan tertentu untuk sebagai seorang pemimpin. Ya, jadi kalau tantangan ini adalah stereotip gender ya, yang mempengaruhi penerimaan kepemimpinan perempuan. Tentu perempuan bukan bermaksud untuk mengungguli pria, tetapi setara. Dan keseimbangan antara tuntutan profesional dan tanggung jawab pribadi tentu karena ada keluarga yang harus diurus dan ada kebutuhan pribadi yang juga harus dibahagiakan gitu. Dan tentu kurangnya representasi perempuan di posisi strategis saat ini menjadi tantangan buat kita perempuan yang berkarir. Ya,
Menarik sekali ya Prof. Dan kira-kira apa Prof yang mungkin memotivasi Prof Sita, dan mungkin ada strategi-strategi khusus ya Prof ya yang Prof Sita punya ya untuk memimpin sebagai seorang pemimpin atau direktur di RSUD Dr. Sutomo yang mungkin kayaknya kebanyakan juga malah laki-laki ya Prof ya? Ya kebetulan saya memang baru pertama kali ini ya perempuan memimpin Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, dan yang saya lakukan adalah menggunakan pendekatan kolaboratif dan empatik dalam memimpin dengan menggunakan insting seorang ibu, karena saya juga seorang ibu, dan memperkuat kompetensi melalui pelatihan dan jejaring profesional serta membuktikan kapabilitas dengan hasil kerja nyata. Nah, kemudian mungkin Prof, ada salah satu kendala sebagai seorang pemimpin itu bagaimana caranya kita itu bisa membangun tim yang solid. Mungkin kan kita agak sulit ya Prof untuk mengetahui karakter masing-masing orang, dan mungkin pada saat pengambilan keputusan juga, apa kira-kira yang mungkin Prof prioritaskan ketika menemukan suatu permasalahan dalam pengambilan keputusan? Iya, jadi yang utama adalah menanamkan nilai kerjasama dan saling mendukung di dalam tim itu, memberikan pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan, dan membuat tim merasa dihargai dengan apresiasi atas kontribusinya. Ada yang menarik Dr. Dita bahwa ternyata dalam sebuah tim itu yang heterogen ya pasti, ada generasi baby boomers, X, Y, Z itu sangat berbeda visi pandangannya dan cara bekerjanya, sehingga itu yang membuat tantangan ya. Jadi memperlakukan antara generasi itu tidak bisa dengan satu pola yang sama gitu. Jadi berusaha menyesuaikan dengan siapa yang kita ajak bekerja sama. Iya. Ya. Mungkin menarik juga karena sebagai seorang perempuan kita ada sentuhan seorang ibu begitu ya Prof ya. Jadi mungkin ada bagaimana Prof sendiri sebagai seorang ibu itu mengintegrasikan nilai-nilai perempuan itu dalam sebuah kepemimpinan di RSUD Dr. Sutomo. Iya. Jadi memang ada keuntungannya menjadi ibu. Ibu itu kan yang diurusin banyak ya. Kita biasa multi talenta gitu ya. Dan tentu sebagai seorang ibu mengedepankan empati, inklusivitas, dan perhatian terhadap kesejahteraan tim. Karena biasa ngurusi keluarga. Selain itu membangun budaya kerja yang mendukung fleksibilitas serta keberagaman. Jadi tidak ada unit yang tidak penting, tidak ada staf atau karyawan yang tidak penting, dan tentu menjadi pendengar yang baik untuk seluruh lapisan organisasi. Jadi harus menyerap aspirasi dari semua kalangan, dan alhamdulillah banyak adik-adik mahasiswa pun dan karyawan senior juga itu memberikan masukan, kritik, dan saran kepada manajemen, terutama saya, dan itu sangat saya dengarkan dan saya syukuri karena itu merupakan bagaimana kita bertumbuh ya. Iya. Nah, ini saya juga penasaran nih Prof, sebenarnya kalau saya boleh tanya, ada tidak sih sosok yang mungkin menjadi sebuah inspirasi untuk Prof sendiri, baik itu di karir maupun dalam bidang keluarga ya mungkin ya Prof, sebagai seorang ibu dalam mendidik anak-anak? Ya kalau di karir tentu para guru-guru, mentor, kawan-kawan, dan sebenarnya semua yang berinteraksi dengan saya bisa memberikan inspirasi dan motivasi. Tapi kalau di keluarga, saya dibesarkan dari keluarga yang hangat, itu merupakan sebuah anugerah ya. Dan ayah saya seorang yang luar biasa, kebetulan beliau direktur di perkebunan selama 15 tahun dan memimpin dengan cara egaliter. Itu saya mengamati beliau bagaimana menyeimbangkan antara kerja keras dengan bersenang-senang, hobi, olahraga. Itu sangatlah menginspirasi saya, dan beliau selalu mengatakan dum spiro spero, untuk tidak pernah menyerah. Selama kita masih bernafas selalu ada harapan. Dan yang kedua tentu ibu saya. Ibu saya wanita perkasa, wanita hebat. Pada masanya beliau sempat menjadi anggota DPR RI dan seorang guru besar, dan mengajarkan kami untuk berjuang. Jadi kombinasi ayah yang luar biasa dan ibu yang luar biasa, meskipun berbeda sekali karakternya, itu membangun sesuatu yang menjadi kekuatan saya dan menginspirasi dan memotivasi, sehingga dalam setiap langkah itu ayah saya sudah tiada, tetapi saya sering dalam sebuah masalah
kemudian merefleksi diri dan membayangkan kalau saya bicara dengan ayah saya diskusi, karena ayah saya mengajak saya diskusi mulai saya kecil ya, kami kelas 6 SD itu diperlakukan seperti orang dewasa. Beliau sangatlah egaliter untuk mendidik anak-anaknya. Itu saya langsung berpikir kalau saya diskusi dengan ayah saya kira-kira apa ya saran beliau itu sering menjadi sangu buat saya untuk tetap melangkah dengan kekuatan. Ya. Berarti memang didikan atau sosok dari keluarga itu penting juga ya, Prof. Penting banget, penting banget karena keluarga itu adalah support system utama seseorang gitu ya. Jadi sehingga pada anak-anak pun saya berharap bisa menjadi support system mereka seperti orang tua saya pada saya. Nah, mungkin Prof ini saya sendiri juga penasaran ya, Prof. Ada tidak sih, Prof, filosofi atau prinsip hidup yang selalu Prof Sita pegang dalam keseharian, baik itu melakukan pekerjaan atau juga sebagai peranan sebagai seorang ibu? Jadi ada beberapa ya, tapi yang sangat saya pegang adalah janganlah pernah berhenti belajar. Belajar itu dalam arti bermacam-macam karena hidup ini sendiri tidak pernah berhenti memberi kita pelajaran ya, dan harus berani bermimpi dan mewujudkan mimpi, dan langkah sekecil apapun harus kita syukuri karena lebih baik kita melangkah kecil daripada hanya bermimpi tanpa melakukan sesuatu. Jadi itu hal-hal yang menyemangati saya pada saat saya berada dalam dalam situasi yang agak merupakan tantangan, ini harus milih ini atau ini dan seterusnya. Jadi berusaha menghitung risiko dan tetap maju terus gitu, semangat ya. Nah, kalau boleh tahu Prof pernah burnout nggak? Dan mungkin ada tips atau saya pengen tahu nih kira-kira Prof apabila burnout itu apa sebenarnya hobi atau apa yang Prof lakukan untuk menenangkan diri dari capek ya? Karena kalau saya pribadi kayaknya kalau ngelihat Prof Sita kayaknya nggak pernah capek, tapi mungkin ternyata sebenarnya Prof Sita adalah manusia biasa. Kalau saya melihat Prof Sita sebagai manusia yang luar biasa, tapi mungkin apa Prof kira-kira pernah nggak merasakan burnout dan kemudian apa yang Prof lakukan untuk lebih menenangkan diri dari burnout tersebut? Iya, jadi burnout ya pernah, sering mungkin ya, tapi kan nggak siar-siar. Tapi yang saya merasa support system saya luar biasa, dan saya masih memiliki ibu itu adalah pintu tengah surga kita. Jadi kalau sudah burnout dan sumpek gitu ya, diskusi ngobrol sama ibu, ngobrol dengan ringan, tentu nggak dibebani tentang pekerjaan, ngobrol dengan anak-anak, mereka punya kehidupan sendiri dan kita bisa bertukar cerita, dan tentu saja hobi. Kalau dulu saya suka puzzle yang 1000 puzzle itu, kalau selagi burnout menyusun puzzle itu jadi terang gitu ya. Itu nggak tambah burnout ya, Prof? Enggak. Tapi sekarang sulit, maksudnya harus ke toko cari-cari. Nah sekarang yang paling gampang ya yoga. Saya rutin yoga dan itu sangat menenangkan diri, dan tentu ada hobi-hobi crochet, merajut itu saya suka sekali, dan saya punya teman grup ya, Medical Voice itu teman yang puluhan tahun, sehingga kalau salah satu ada yang sumpah kayak ngumpul dan nyanyi-nyanyi, pecah-pecah suara, ada yang main saxophone, ada yang main keyboard, ada yang main gitar, itu kayaknya langsung pulang-pulang happy gitu, dan bisa berpikir dengan tenang gitu. Atau kalau kepepet ya diem dulu mengalihkan kepada yang lain. Jadi kan kita ini otak kita punya folder banyak. Kalau semua buka memang ya jadi hang ya. Jadi harus ditutup dulu yang sumpak-sumpak itu, dibuka yang kita bisa lakukan, misalkan menulis jurnal atau diskusi penelitian atau apapun lah yang di luarnya pekerjaan, karena pekerjaan manajerial itu kan ruwet ya. Maksudnya tidak bisa kita sendiri maunya gini jadi nggak bisa, tergantung multifaktorial ya, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, sehingga kalau sudah burnout tadi, hold dulu, kemudian melakukan sesuatu yang, atau berpikir atau melakukan sesuatu yang menjadi refreshing gitu, kemudian balik lagi, itu biasanya kemudian terang benderang, oh ya ada solusi 1, 2, 3 dan seterusnya. Iya. Nah, ini pertanyaan mungkin saya ingin tahu apakah mungkin ada kaitannya ya, Prof. Secara Prof merupakan seorang direktur di Rumah Sakit Dr. Sutomo, mungkin ada tidak ya, Prof, kira-kira pengalaman yang berharga yang kemudian mungkin Prof bisa ambil hikmahnya dan kemudian Prof terapkan untuk mendidik anak-anak? Iya, jadi kebetulan memang pada saat saya mendapatkan amanah ini, anak-anak sudah dewasa semua ya, jadi malah kebalik. Proses saya bersama anak-anak itu saya terapkan di sini untuk terutama yang Gen Z. Kenapa? Karena Gen Z itu nanti yang akan menjadi penerus kita gitu, dan kita yang sudah senior itu
berkewajiban meninggalkan legacy yang baik. Dan untuk itu pendekatan pada Gen Z itu memang berbeda. Jadi pada saat ulang tahun kemarin sebuah contoh ya, itu kami melakukan Google Form gitu ya, aku ingin dan aku akan. Dari Gen Z itu sangatlah seru-seru ya ininya, tulisannya aku ingin dan aku akan. Dan saya pikir pada saat Gen Z itu diberi kesempatan yang baik, dituruti dalam tanda kutip sesuai dengan regulasi tentu saja, itu bisa mendapatkan achievement yang sangat banyak. Jadi bagaimana saya menghandle anak-anak, itu yang saya terapkan pada anak-anak yang muda di sini. Cukup banyak. Jadi yang paling banyak adalah Gen Y ya, saya X, baby boomers ada tapi tidak banyak, Gen Z cukup mulai banyak, dan ada yang sudah tampak gitu ya, tampak untuk baik dan bisa dibina, tapi didekatinya harus dengan pendekatan yang tidak pendekatan biasa gitu ya, harus pendekatan sesuai anak-anak masa kini. Berarti mungkin kalau boleh saya simpulkan, pendekatan Prof Sita itu tergantung dari siapa masanya ya Prof. betul, ya. iya. Ya. Memang kita tidak bisa samakan ya Prof, itulah pentingnya leadership. Kita perlu mengetahui karakter masing-masing orang yang kita pimpin ya Prof ya, dan menyesuaikan dengan karakter masing-masing tersebut. Nah mungkin Prof, kalau boleh tahu Prof, kira-kira apa yang Prof harapkan dicapai oleh wanita dalam kurang lebih 5 tahun ke depan? Ya, saya tentu berharap bahwa inklusivitas itu ada, jadi peningkatan jumlah perempuan di posisi kepemimpinan, kemudian kesetaraan akses, jadi bukan menang-menangan tapi kesetaraan akses terhadap peluang pendidikan dan pelatihan, dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah keluarga. Itu tentu, jadi gini, karena kita ini sama-sama perempuan ya Dokter Dita, pasti sempat atau pernah ada pada titik kita memilih karir atau memilih keluarga, dan kalau bisa dua-duanya kenapa tidak. Nah untuk itu maka ya lingkungan kerja yang kondusif itu akan lebih baik untuk seorang perempuan berkarya, di mana dia bisa tetap memonitor keluarga tetapi juga bisa bekerja dengan baik. Iya. Prof, kalau boleh tahu kira-kira Prof Sita ini masih mengerjakan pekerjaan domestik nggak ya Prof? Contoh pekerjaan domestik tuh misalnya kayak perempuan kan biasanya katanya bisa memasak. Nah kalau saya memasak tuh bakat yang terpendam, tapi saking terpendamnya memang sampai nggak keluar gitu Prof, itu contohnya. Ya, jadi saya sebenarnya hobi masak dulu ya, zaman kecil SD, SMP, SMA, mahasiswa masih sering masak. Anak-anak kecil itu ada cerita lucu. Jadi pada saat anak-anak TK kemudian ditanya sama gurunya, siapa yang ibunya hobi berkebun, ada yang angkat tangan, hobi memasak angkat tangan. Kemudian ditanya, kamu ibumu hobi apa? Nggak berkebun, nggak memasak. Ibu saya hobi belajar gitu, karena saya suka baca buku ya. Tapi terus saya bilang, siapa bilang ibu nggak bisa masak? Ibu bisa kok masak. Kemudian saya memasak untuk anak-anak. Mereka takjub juga, oh ternyata ibunya bisa masak cuman nggak mau. Nah setelah itu kadang-kadang kami memasak, dan anak-anak juga tumbuh dewasa ya suka memasak juga. Jadi kita yang gede suka baking, yang kecil suka masakan Italia dan seterusnya. Jadi ya gantian kita saling masak-memasakkan untuk dimakan bareng-bareng. Tapi itu bukan hobi yang itu kan perlu effort yang tinggi ya. Kayaknya enakan yoga atau ya itu langsung ketemu sama teman-teman ngobrol nyanyi atau ngobrol dengan ibu, hangout dengan anak-anak. Ya, mungkin kalau boleh tahu apa visi Prof Sita ya untuk masa depan perempuan di bidang kepemimpinan? Ya, jadi perempuan di bidang kepemimpinan di masa depan itu diharapkan dapat ada pemberdayaan ya, untuk semoga para perempuan itu percaya pada kemampuan mereka, kemudian membangun ekosistem yang mendukung perempuan mengejar ambisi profesionalnya, karena ambisi itu boleh tapi ambisius itu nggak boleh. Dan yang paling penting adalah jangan pernah berusaha menjadi orang lain. Jadilah diri sendiri dengan versi terbaik. Itu yang saya harapkan bisa dilakukan oleh terutama adik-adik para perempuan, agar bisa tetap melangkah ke depan di era yang penuh tantangan ini. Nah, mungkin bisa disampaikan Prof kepada para pendengar podcast Sobat Sehat Sutomo, mungkin pesan-pesan penting, terutama juga untuk mungkin para wanita yang sebenarnya punya ambisi, punya cita-cita untuk juga menjadi seorang pemimpin atau bahkan seorang direktur seperti Prof Sita. Ya, jadi intinya jangan pernah takut untuk bermimpi besar,
dan bekerja keras untuk mencapainya. Memanfaatkan setiap peluang untuk belajar dan berkembang dan jadi pemimpin yang otentik dan percaya diri. Dan sebenarnya Dr. Dita, pada saat ini dan mungkin beberapa tahun ke depan ini kita mengenal era VUCA, di mana itu volatility semuanya terjadi dengan cepat, uncertainty, GJ yang nggak jelas, kemudian complexity bulat gitu ya, dan ambiguity bingungi. Maka ada yang kita namakan funds wave ya, jadi gelombang funds, yaitu fearful, kemudian unpredictable, novel, shocking wave. Jadi itu sehari-hari akan kita temui dan bisa diatasi apabila kita menjadi peselancar ya, brave surfer, peselancar yang berani. Surfernya sendiri adalah spiritualism, karena kita yakin semua ini toto-totoannya Gusti Allah. Kemudian understanding, berusaha memahami apa yang terjadi, rapid action, jadi jangan tunda-tunda untuk melaksanakan sesuatu. Kemudian forecast, tentu saja melihat ke depan, enthusiasm, tetap optimis, dan risk management. Jadi ya kita harus semangat tapi hati-hati ngitung resikonya. Dan ada mungkin Dr. Dita pernah tahu nggak ya Rio Waida, peselancar nasional yang ikut ke Olimpik dan dia juara SEA Games, Asian Games. Peselancar itu sesuatu yang keren sekali ya, ada gelombang malah tertantang dan harus mengkoordinasikan semua panca inderanya. Dan cerita di balik layarnya adalah Rio Waida ini adalah seorang yang dulunya takut air. Bayangkan seorang takut air tapi bisa menjadi peselancar yang sekarang masuk ke Olimpik, sehingga tidak ada kata untuk menyerah. Dum spiro spiro, selama kita hidup maka harapan itu selalu ada. Dan VUCA tadi harus dihadapi juga dengan VUCA yang lain, yaitu vision. Harus punya visi, understanding, berusaha memahami, clarity, berusaha menjadi jelas dan agile atau adaptif, berusaha menyesuaikan dan beradaptasi dengan situasi yang serba tak menentu. Nah, kemudian ini saya rasa pertanyaan penting yang mungkin juga Sobat Sutomo, Sobat Sehat Sutomo penasaran ya, kira-kira Prof Sita itu 24 jam itu cukup nggak sih? Dan bagaimana cara Prof Sita sendiri untuk menyeimbangkan profesionalisme dalam pekerjaan dan juga untuk menyeimbangkan dengan kehidupan pribadi? Gimana tuh Prof? Ya, jadi 24 jam cukup nggak cukup ya, harus cukup ya, memang hidupnya 24 jam. Tapi memang saya kebetulan orang yang mudah tidur dan begitu bangun ya langsung GCS 456 gitu, jadi langsung on gitu ya. Dan jadi kalau teman-teman ini WA kok nggak tidur ya, tidur, tapi begitu bangun ingat apa ya langsung WhatsApp dan seterusnya. Dan yang penting sebenarnya untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, menyusun prioritas dengan jelas. Dan tentu penyusunan prioritas itu melibatkan keluarga dalam memahami tanggung jawab profesional waktu anak-anak masih kecil, dan saat ini anak-anak sudah dewasa tapi ada ibu saya yang harus saya openi juga ya, harus saya temani. Jadi itu harus diskusi dengan ibu kapan waktu-waktunya bisa bersama beliau, bersama anak-anak. Tentu meluangkan waktu khusus untuk putra-putri atau putri-putri ya, saya 2 anak perempuan saya, dan ibu, dan tentu aktivitas pribadi tadi seperti yoga, olahraga, kemudian juga bersama teman-teman hangout, mungkin kadang-kadang sama teman-teman kulit juga ya, jalan-jalan. Tapi yang lebih penting adalah berdoa ya. Jadi saya yakin dengan kekuatan doa, dan apabila kita memohon dengan sungguh-sungguh maka Allah akan melindungi kita dalam kebaikan. Ya, amin. Ya. Baik, terima kasih Prof Sita atas waktunya untuk memberikan insight yang sangat bermakna pada podcast sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk para Sobat Sehat Sutomo. Saya rasa Prof Sita sudah memberikan insight yang luar biasa sebagai seorang pemimpin wanita nomor 1 di RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan tentunya juga seorang ibu. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Dita. Terima kasih Sobat Sehat Sutomo.